Dan gue lihat postingan-postingan dia tuh, Afta ini keren banget. Dia bikin katanya duo DJ produser, namanya adalah Kultura. Kita kan emang produser, emang produce musik untuk dikasih ke orang ya. Ketika gua ngeliat DJ di depan panggung, kenapa nggak gua bisa di sana ya? Iya. Pip 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 calon mantu. Nah, itu kan grade C tuh. Bodan. Taunya kasar-kasar kelihatannya. Lu anak bungut kali. Gue sempet mikir gitu sih. Sumut dong, kasihan. Emang lagu ketiganya ribet anjing. Kayaknya dia terzolimi banget sama gue. Lu parah. Memperkenalkan budaya kita kembali. Sama visi tagline-nya dari Kultura. We make culture great again. Gue mau jawab gak enak anjing. Nanti ini podcast merusak pertemanan. Nugroho PK di sini, Kultura di sana. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Sabi. Setelah menunggu cukup lama perjalanan dari Bekasi ke sini, macet bro ya? Macet banget bro. Ya iya, di saat yang lain pada liburan gitu, lu masih pada kerja aja. Iya. Kayak gua. Oke, kita sama berarti ya. Kita sama brotherku. Berarti dapur kita masih belum ngebul-ngebul banget. Betul. Jadi hari ini lagi agak sedikit libur, bukan agak sedikit tapi memang lagi libur ya, tanggal merah. Tapi nanti bakal tayang kayaknya hari Senin deh bro. No problem ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas terima kasih banyak Kultura udah mampir di Jadi Begini Podcast. Tepuk tangan lagi buat Kultura dong. Jadi gua tuh pertamanya kenal sama lu. Iya. Ya kan. Dulu dia nawarin event dan gak jadi waktu itu. Karena gua sibuk. Betul ada kerjaan maklum. Banget. Lagi padat banget. Akhirnya kita berteman di WA. Dan gua lihat postingan-postingan dia tuh, Afta ini keren banget. Dia bikin katanya duo DJ produser, namanya adalah Kultura. Yang bikin gua salut dan gua pengen ngundang kalian ke sini tuh adalah karena kalian mau memasukkan unsur budaya. Bener ya bro ya? Benar sekali. Ini ada Afta dan juga Kerian. Kalian nih pertama kali ketemu gimana? Dari gua dulu kali ya. Jadi kita ketemu tuh awalnya di Galeri Nasional Indonesia. Kapan tuh? Tahun lalu sekitar bulan apa ya? November apa ya? November 2019. 2019. Sebelum November. Jadi kita ketemu di sana karena memang kita perokok. Jadi yang lain nontonin Galeri Nasional, kita sambil ngerokok. Nah, di situ tanya-tanya akhirnya sama-sama orang Bekasi gitu. Dan itu belum tuker-tukeran kontak ya. Gimana perasaannya di luar sana terus ketemu sama orang Bekasi? Bekasi. Kayaknya Bekasi ada banget ya anjing. Kayak kebanggaan gak sih gitu ketemu sama orang Bekasi? Gak nyangka banget gitu. Gak nyangka banget, lu mainnya jauh banget. Gitu gak? Gak juga. Planet lain di Indonesia. Oh jadi awalnya dari Sebat. Iya. Sebat. Terus gimana? Ketemu ngobrol? Ya di situ sih kita cuma kayak sekedar ngobrol-ngobrol aja masalah event di hari itu kan. Dan itu juga pertemuan pertama kali juga kita belum ada ngomongin masalah musik, gak ada. Karena kita kan gak tahu sama-sama ternyata kita masuknya di dunia musik. Karena lebih fokus kita tuh ngomongin ke masalah eventnya itu. Budayanya gitu. Jadi kita lihat budaya di sana. Lu sebagai apa waktu itu di sana? Tamu juga kita sebagai emang tamu lagi ada doang. event di situ. Jadi kita lagi nonton aja di sana, lagi sebagai tamu aja, visitor. Nah, pertemuan kedua itu di DWP tuh. DWP akhirnya ketemu lagi, gak nyangka loh. Karena dulu ketemu sama orang Bekasi. Bekasi bisa di DWP gitu. DWP. Ini prestisius banget. Akhirnya ketemu di DWP. DWP. Ternyata memang sama-sama suka budaya dan sama-sama suka EDM juga. Setelah tanya-tanya lebih dalam lagi ternyata sama-sama produser, sama-sama yang di dunia musik seperti itu. Gitu. Sama-sama suka musik. Iya. Oke, terus akhirnya gimana? Terbentuknya gimana? Yang ngajakin pertama kali siapa? Gua yang ngajakin. Jadi awalnya tuh gini. Kita kan emang produser, emang produce musik untuk dikasih ke orang ya. Seperti itu, bukan untuk dibuat kita sendiri. Akhirnya ketika gua ngeliat DJ di depan panggung itu gua pikir kenapa nggak gua bisa di sana ya? Gitu tuh. Kok gua jadi penonton doang sih? Padahal gua bisa buat musik seperti itu. Kita bisa buat musik, kenapa kita cuma jadi penonton? Akhirnya kita punya pikiran, ya udahlah, kenapa kita gak gabung aja buat sekalian seperti itu. Kultura akhirnya lu menyetujui. Iya. Apa yang melatar belakangi lu? Oke deh, gue ikut dulu deh gitu. Gitu gak sih? Memang di saat kita ketemu lagi di situ ya obrolin masalah
musik selain di DWP itu ya kita ngobrolin masalah budaya sih, balik lagi yang pertemuan pertama. Dan sama yang Afta bilang, kita pengen ada sesuatu yang beda lah di industri musik itu seperti apa ya. Nah dari situlah baru kita ngomongin konsepnya Kultura seperti apa, tujuannya nanti seperti apa. Di situlah baru akhirnya kita tukar kontak dan next bisa berjalan sampai sekarang sih. Dan Kultura ini sendiri kan baru terbentuk di awal tahun. Iya. Awal tahun 2020. 2020. Pas Iya. pandemi lah produktifnya ya. Ya, produknya apa pandemi. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain kan. Kita gak tahu mau ngapa-ngapain, ya udahlah akhirnya buat itu seperti itu. Dan sebenarnya sih gue mikirnya kenapa Kultura itu terbentuk ketika di DWP kan. DWP itu kan produk lokal ya. Dan tamu-tamunya dan talent-talentnya juga dari luar. Kenapa nggak ada yang dari Indonesia gitu? Kenapa yang nggak ditonjolkan di Indonesia seperti itu? Sepakat. Ya itu jadi kenapa kita ini ada media besar nih di sini di DWP? Kenapa nggak kita kenalkan budaya kita sendiri? Karena kan budaya Indonesia itu kaya banget loh. Setuju. Dari instrumen musiknya, dari budayanya dan lain-lain banyak. Gitu. Kenapa nggak kita kenalkan? Dan notabene kan anak-anak muda sekarang kan kalau suruh main tradisional gitu kan jarang banget ada yang suka. Betul. Sukanya yang anak-anak swag, hype kayak gitu, suka musik-musik EDM dan lain-lain. Cuman mereka lupa udah sama budayanya sendiri. Nah, kalian kena bilang ya udah buatin budaya aja sekalian gitu tuh. Biar dikenal lagi sama anak-anak muda sekarang seperti itu. Nah sebelum kesana nih, ini pertama kali yang mencetuskan nama Kultura siapa? Lu lagi? Ini kelihatannya ikut-ikut aja ya. Iya, kesannya tuh kayak udah gue ikut dulu aja dah bang. Selalu aja deh, gue mah ngikut aja dah gitu. Sebenarnya dia merendah untuk meroket sih sebenarnya. Oh gitu. Otaknya di dia sebenarnya. Serius. Iya. Jadi yang pertama kali mencetuskan nama Kultura siapa? Lu. Bareng. Wah, enggak lu udah lu. Kenapa namanya Kultura, Bro? Ya, karena kan Kultura itu kan dari bahasa Yunani ya. Oh Yunani? Ya. Gue kira bahasa Inggris itu kultur budaya gitu. Enggak, Yunani. Kultur kan kalau bahasa Inggris kan kultur E di belakangnya bukan A. Oh iya. Nah, itu bahasa Yunani. Kultura artinya apa? Artinya budaya. Sama aja. Sama aja. Tapi kan untuk ejaannya berbeda gitu. Mungkin spellingnya sama gitu. Oh gitu. Tapi poinnya adalah memang budaya. Budaya. Oh gitu. Terbentuk di 2020 awal. Iya. Saat pandemi gimana? Lu berarti nggak bisa perform dong? Ya bisa. Emang kita produktifnya untuk nyiptain lagu aja. Iya. Riset tentang lagu apa yang mau kita buat seperti itu. Jadi kalau gua nanya nih, genre musik lu ke arah mana? Jawaban lu apa? Nah ini problemnya. Jadi gue sama Kerian tuh nggak tahu ya genrenya di mana. Karena dibilang trap bukan, kan EDM tuh banyak ya. Sub-subnya ada trap, ada truck, ada progre dan lain-lain. Nah dibilang trap bukan, truck bukan. Lebih ke arah Mumbatun nih kelihatannya. Genre ada genre EDM namanya Mumbatun. Betul. Dia bisa mungkin lebih jelasin Mumbatun itu seperti apa. Membatun tuh apa, Bro? Membatun ya hampir sama kayak trap sih sebenarnya. Nah, jadi kita pemilihan genre ini emang bingung sih dari awal Kultura seperti apa. Karena memang kita gimana caranya biar bisa universal diterima sama pemuda-pemudi. Anjir bahasanya pemuda-pemudi udah lama banget gua gak denger itu. Dibilang dia harus tipsi dulu, dia harus mabok dulu baru lancar omongannya. Pemuda-pemudi itu adalah bahasa yang kayaknya tahun 45 gua terakhir kali denger. Mungkin dia terbawa atmosfer dari Sumpah Pemuda. Oh iya benar. Gitu. Oke. Dia cinta budaya banget. Oh iya benar. Setuju. Oke. Dari situ kita bikin salah satu genre emang di sini ada sedikit Dutch-nya sih. Emang di Kultura ini ada Dutch-nya. Dan tapi di sini kita ngincer ke baratnya juga itu ya trap. Jadi kita bisa sebutnya mungkin ya kalau untuk sekarang di Membatun. Di Membatun. Iya. Oke, tapi kalian akan konsisten tetap mengangkat budaya? Pasti itu. Sesuai Yakin? nama kita. Iya. Enggak, masalahnya kan ada beberapa yang kayak kalian gini cuma masukin budaya itu cuma momentum aja. Nah. Kalau lu enggak, bakal lu terus fokus ke sana. Fokus. Kita juga selain kita memang suka budaya dan kita memang visi misinya untuk memperkenalkan budaya ke generasi muda lagi, bahkan kalau bisa ke internasional. Dan memang kita kiket sama nama, Bro. Oh iya, Kultura. Kita mau berubah kemana kalau kayak gitu? Oh iya bener ya. Ya udah gini deh. Kalau lu nanya Membatun tadi, yang lu tahu IDM musiknya tuh di Indonesia yang disukai IDM itu seperti apa? Seperti apa ya? Gue gak terlalu nyimak sih. Oh, lu nyimak ya? Gue nyimaknya lu doang soalnya. Kultura banget. Gue tuh suka banget sama Kultura. Udah gak ada yang lain. Jilat banget gak sih? Jilat banget. Tadi kelihatan kalau jilat banget. Tinggal dikasih telur enak banget gitu. Oke, gimana lanjut? Ya, itu yang tadi breakbeat kan jadi Membatun. Jadi emang ya pasaran kita kan lebih awal mungkin lebih Jadi apa ya namanya ya?
breakbeat mungkin ya yang sering terkenal di DM-nya Di ya. Indonesia itu kan jadi ada grade A, grade B, grade C, Bu. Grade B itu yang lebih banyak. Lu kalau lihat TikTok apa ya contohnya ya? Lebih iya. Pip 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 calon mantu. Nah, itu kan grade C tuh banyak disukai tapi memang value-nya kayak kurang tinggi aja. Tadi market tergantung market sih sebenarnya. Marketnya itu kayak lagu-lagu seperti itu kan middle low ya. Kita tuh rakyatnya bukan di situ. Kita makanya di middle high seperti itu. Makanya di situ kita genrenya jadi satu. Nah, kita komparasi jadi gimana caranya nih yang grade C suka juga nih gitu tuh. Makanya dimasukkan di Mombantun itu. Mombantun tuh seperti ada breakbeatnya tapi lebih ke Europe lah, lebih ke Europe musiknya. Aliran musiknya lebih ke situ. Oh gitu. Anak TikTok nggak pada ngerti kalian? pada diam nih. Ini berat nih bahasa karena memang kalian sengaja menghadirkan untuk yang istilahnya grade-nya A tapi diusahakan untuk yang C pun tetap masuk. Intinya semua bisa menikmati lagu kita seperti itu. Oke. Dan di awal kemunculan kalian tuh single perdana adalah apa Saronen ya? Saronen. Iya. Saronen. Saronen. Itu apaan tuh? Saronen itu instrumen alat musik dari Madura sih. Oh Madura. Oh iya, gue lupa ngenalin kalau lu Afta dari Madura, kalau ini dari Sumut. Iya, Sumatera Utara, Batak. Batak. Oh. Medan. Margaha. Utahayan. Horas. Iya. Gue taunya kalau Batak tuh Horas, Halakita sama Moliate. Terima kasih. Bener ya? Bener. Iya. Sama satu lagi. Ini apa namanya? Bodan. Taunya gasar-gasar kelihatannya. Kalau Madura apa nih bahasanya? Madura itu biasanya kalau ketemu sama orang Maduranya itu kalau orang Batak kan ketemu orang Horas itu. Kalau Madura itu salam situng dere. Salam Situng dere. situng dere. Artinya salam satu darah seperti itu. Oh, salam satu darah. Kalau di sana tuh berarti nggak ada ini ya sekolah TK gitu? Nggak ada. Nggak ada taman kanak-kanak. Nggak ada. Adanya taman nak-kanak. Ini jokes lama banget. Tapi masih lucu. Ya. Taman Berarti kalau lu manggil gua atau sebaya lu berarti kan Lai kan? Iya, Lai. Kalau lu ke temen lu apa? Cong. Hah? Cong itu sebenarnya lebih ke anak cowok ya, cuman kalau temen itu sama seperti kayak Cuk di Surabaya gitu, panggilnya Cong gitu. Oh, Cong. Kalau bukan bencong ya. Bukan ya, catet ya. Kacong tapi disingkat kacong. Cong. Tadinya gua mau bercandain cuma resikonya berat, Bro. Iya, masalah adat ya. Masalah adat jadi udahlah selesai. Kan di sini ada orang Madura jadi bisa meluruskan. Bisa meluruskan, aman. Jadi gitu ya, Cong sama Lai. Oke. Kenapa kalian memilih Saronen itu budaya mana? Madura. Oh berarti lu dulu. Kapan bawain yang Sumut? Kenapa pada akhirnya yang single kedua adalah Leak Bali? Harusnya adil dong, ya kan? Ya kan? Udah kan yang pertama dari Madura dulu, yang kedua Medan minimal gitu. Kenapa ini kayaknya lu yang paling di sini ngikut aja gitu. Saronen dulu deh, Saronen jelasin itu gimana prosesnya? Ya itulah maksudnya unik dari kulturnya ya, kayak kemarin lagu single pertama emang itu kan udah jadi sebelum Leak. Sama prosesnya itu dari Saronen itu lagu tersebut juga sampai kita ke Madura sih itu. Untuk risetnya ngambil notasi ya, ngambil suara Saronennya itu kan nggak sembarangan bisa diambil di YouTube atau lain-lain. Kita memang harus datang ke Madura. Kita sampai nginep 3 hari bro, karena alat Saronen itu nggak semuanya bisa main. Yang bisa main itu cuma ketua sanggarnya waktu itu, dan ketua sanggarnya waktu itu ada duka lah di rumahnya gitu, ada salah satu keluarganya meninggal, jadi kita harus nunggu kan, menghormati mereka, nunggu 3 hari sambil ngambil notasi itu di Saronennya. Perjuangan banget ya. Nah itu. Oh jadi Saronen itu adalah single pertama. Iya, single pertama. Single perdana. Itu ada liriknya? Ada. Tapi tipis. Tipis banget. Nah, iya maksud gue beda banget dengan yang kedua yang Leak Bali. Itu lebih banyak liriknya. Alasannya kenapa? Beda, yang satu ini liriknya tipis, yang ini lebih kental, apa kenapa? Awalnya tuh memang kita tuh di Kultura tuh mainnya mau di instrumen saja sebenarnya. Cuman gue bilang waktu itu ke kalian, kalau di Indonesia ini IDM masih belum terlalu dihargai seperti itu. Jadi susah untuk diterima kalau kita mainnya cuma di instrumen. Akhirnya di Leak Bali itu dimasukkan lirik seperti itu. Oh gitu. Nah pada perjalanannya kalau kalian off air gitu, kalian pegang alat semua berdua? Iya, back to back sih. Back to back. Udah gitu aja. Gak pernah kolaborasi sama MC yang lain gitu? Enggak. Ada sih waktu itu. Jadi manggung kita ada sama MC. Kalau kenal sih Marco Binyo, kenal nggak? Nggak kenal banget. Nggak kenal banget ya. Nggak kenal. Ya jadi
Kalau maunya gue lagi main alat DJ, dia mainin efek sama MC gitu. Kalau dia yang lagi main, gue yang main efek sama MC-nya situ untuk naikin hype-nya seperti itu. Jadi back to back seperti itu. Nah, kenapa kepikiran Leak Bali gitu? Nah, itu. Nah, ini nih. Kenapa? Ya, gue balik lagi ke tadi nih. Ini kan dia egois nih. Nah, mau Madura, harusnya kan ke Sumut dulu ya sebelum ke Bali gitu. Kenapa dilangkahin dulu? Tiba-tiba Leak Bali gitu. Kenapa memilih untuk Bali dulu? Ya apa ya? Sebenarnya sih dari pengalaman lebih ada pengalaman di gua juga sama si Afta ini. Gue bilang ke Afta, gue cerita kayaknya sih Bali ini asik nih karena gue sempat cerita juga kan kayak tentang budaya di Bali, mereka masih mempertahankan seperti itu. Ya balik lagi aja sih, maksudnya kita yang lebih apa ya kita ya bingung juga. Jadi sebenarnya lagu kedua itu maunya di Batak. Iya. Cuman memang karena waktu itu ya lu tau lah kalau kita main dunia entertain, orang tua kita kan pasti pikirannya sudah negatif, dikucilkan dan lain-lain. Nah, cerita Leak tuh cocok nih sama kehidupan kita. Iya, itu maksudnya itu. Oh, jadi ada latar belakang. Iya, latar belakangnya. Kesamaan cerita dari Leak Bali dan itu. Iya, ada latar belakangnya maksudnya. Jelasin dong lebih jelasnya, lebih detailnya gitu. Lagu Leak Bali itu bercerita tentang apa? Ya, pokoknya ada di liriknya sih. Jadi Leak Bali itu menceritakan bahwa orang yang punya mimpi besar, cuman dikucilkan sama masyarakat, sama keluarga, diremehkan, lu nggak bakal bisa raih mimpi lu dan lain-lain, makanya dibuatnya liriknya seperti itu. Sama seperti ceritanya Leak Bali seperti itu. Oh, lu juga ngalamin itu, dikucilkan? Iya. Segimana sih dikucilkan? Ya, sedih, ada musik sedih. Sedih banget nih. Kayak jujur kalau misalkan dari keluarga gue memang gak ada satupun itu musisi. Lo tahu sendiri orang Batak kan lebih ke kayak kontraktor atau proyek segala macem. Gue selalu dikucilkan bahwa mau ngapain sih kamu di kerja di musik tuh seperti bikin lagu gitu. Dan akhirnya ya jadilah Leak ini yang dimana liriknya ya ini kita mengejar suatu mimpi dimana kita punya kekuatan, kita akan buktikan nanti. Oh, jadi lu di keluarga tuh adalah minoritas. Dan yang bertato juga gue sendiri, yang lain nggak ada, dan bokap juga nggak perokok dan nggak tatoan juga gitu. Emang gue yang paling. Lu anak bungut kali. gue sempet mikir gitu sih. Kok lu beda sendiri? Tapi gue salutnya sama dia, brother. Dia anak Sematawayang. Oh, anak Sematawayang. Ya, bapaknya itu bos kontraktor. Wih, tapi dia lebih milih ke musik. Bayangin betapa sakit hatinya orang tua aja. Jelas. Cuman dia tetap fokus sama mimpi dia. Oh, lu punya mimpi besar di musik ini. Iya. Lu ngejelasin ke orang tua gimana? Atau sampai sekarang juga orang tua nggak terlalu ngizinin lu? Intinya sih apa yang dipilih ya lu jalanin, ya lu terima resikonya. Itu doang sih. Papa nggak mau ikut campur. Iya, apapun itu. Oke. Kalau lu gitu juga, bro? Sama keluarga gue, ya orang Madura kan pasti rata-rata jalan di bisnis besi ya. Scrap, B3 dan lain-lain. Keluarga gue juga gitu. Awalnya ketika gue main musik, kayak lu buat apa, musik gak ada duitnya anjing gitu. Iya, sampai segitu. Sampai orang tua gue tuh sampai ngomong kasar. Maksudnya memang apalagi dunia entertain kan tahu sendiri. Sisi gelapnya banyak juga kan. Mungkin mereka kayak gak percaya, kurang percaya aja. Lu bisa bertahan di sana gitu tuh. Cuman gue ngomong, ya apapun yang saya pilih resikonya bakal saya terima gitu. Jadi kita ketemu satu tuh, akhirnya kita cari riset budaya apa sih yang sama ceritanya sama seperti kita itu. Akhirnya ketemunya di Leak Bali ini. Jadi kita buat single ini Leak Bali itu. Oh, jadi kalian juga punya kesamaan di belakang itu, perjuangan banget. Dan menurut gua salah satu cara untuk bisa membungkam mereka adalah dengan pembuktian. Udah membuktikan apa aja? Membuktikan sih kalau untuk sekarang sih masih belum ya. Belum ada yang masih terlalu bisa dibanggakan. Cuman setidaknya sudah ada income dan bisa beliin keluarga atau adik-adik pengen apa kita bisa belikan itu. Dari musik. Udah mulai kekikis berarti. Udah persepsi mulai mereka. Mereka udah mulai support dan lain-lain. Ya intinya sih sebenarnya orang tua bukan jahat ya kalau kata gua. Cuman mereka lebih ke mengkhawatirkan masa depan anaknya kan. Lu di musik kalau lu gak fokus, mungkin mereka pengennya kita fokus aja, maksudnya pengen membuktikan gitu tuh bahwa lu bisa hidup di musik seperti itu. Oke, dan lu juga sama. Oke, dan sekarang
ya gue lihat Kultura udah mulai naik ada di JMN Channel. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu JMN Channel. Gue merasa terhormat gitu diundang di sini. Gue biasanya cuma lihat di layar kaca di YouTube kan, gue bisa duduk di sini sekarang, gila. Iya, tapi terima kasih banyak kalian juga udah mau bersedia mampir di sini gitu, untuk ngobrol-ngobrol. Ya ini kan yang nggak diketahui oleh banyak orang. Ternyata di belakang kalian tuh perjuangan banget untuk membuktikan ini gitu, dan dicurahkannya lewat lagu yaitu Leak Bali. Leak Bali itu. Kayaknya lu banyak curhat di situ. Jadi kalau perbandingan antara lagu yang pertama sama yang kedua, lebih naik yang kedua. Iya, Bener karena gak? dari hati mungkin. Dari hati gitu. Mungkin lebih diterima dan tersampaikan message-nya ke masyarakat seperti itu. Berarti udah terbentuk lagu kedua, ada lagu ketiga nanti bikin lagi. Nah, Sumut dong, kasihan. emang lagu ketiganya ribet anjing. Kayaknya dia terzolimi banget sama gue. Lu parah. Brainstorming orang bahwa dia tuh cuma ikut gue doang gitu. Padahal gue yang ikut dia gitu. Ada lagu 3 emang lagi proses. Itu dari Sumatera. Nah, cuma ya konsepnya balik lagi sih kayak Kultura. Kali ini kita pengen coba cari anak muda sih, pengen untuk belajar tentang instrumen dari budaya Batak ini. Itu kan ada Hasapi sama Tagading tuh kalau nggak salah, sama Ogung. Nah, Sulim juga. iya Sulim. Jadi Kultura ini lagi nyari anak muda. Kita juga dokumentasiin cari anak muda yang pengen belajar dan nanti mereka bisa kolaborasi dengan Kultura gitu. Dan emang kita kan balik lagi ya ke visi misinya Kultura itu memang biar anak pemuda-pemudi itu biar pengen belajar lagi, tapi kita bisa kemas dengan secara modern gitu. Sepakat. Memperkenalkan budaya kita kembali. Sama visi tagline-nya dari Kultura. We make culture great again. Dahsyat, tepuk tangan boleh, keren banget. Keren. Budaya kita tuh luar biasa, Bro. Cuma anak mudanya tuh kadang nggak mau nerima, seakan-akan kayak kita tuh adalah hal yang tertinggal. Budaya dari luar tuh adalah yang bagus, kita enggak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kita punya sejarah yang sangat luar biasa gitu. Cina orang Sunda mah kolot. Nah, bener gak sih? Bener kayak ngikutin budaya teh. Apa sih budaya kolot banget gitu. Nah, visi misi lu adalah bagaimana mengemas budaya ini supaya diterima oleh anak muda lah kurang lebih. Kalau lu bilang adalah pemuda-pemudi. Iya, hormat. Tapi kan pada akhirnya banyak juga yang ada di genre kalian. Nah, apa yang membedakan Kultura dan yang lainnya? Nah, yang beda. Kalau yang membedakan itu ya kayak konsistensi dalam pemilihan lagu sih. Biasa kan mungkin ya kalau dari produser yang lainnya juga mungkin mereka hanya ya tadi yang lu bilang juga kan sekedar lewat. Cuma kalau di sini memang Kultura kita konsisten, satu budaya satu lagu. Satu budaya satu lagu. Iya, kita nggak pernah mau campur-campur segala macam. Jadi memang kita kan budaya banyak nih di Indonesia nih. Jadi ya memang kita pengen semua budaya bisa masuk lah dalam album kita. Oh jadi lagi prepare album? Iya. Rampungin. Rencananya isinya berapa? Satu album? Untuk album pertama sih cuma 5 lagu EP ya, mini album. Masih EP dulu. Cuma emang ada target kita untuk bikin album. Di follow Instagramnya Kultura? Ya, kultura.id. YouTube-nya ada juga ya? Ada. Apa sih? Kultura. Oh iya Kultura. Tinggal di search aja. CULTRA. Benar. Kalau bikin lagu tuh seberapa lama lo bikin? Bisa berhari-hari, berbulan-bulan gitu atau lebih cepat aja gitu? Kalau dibilang buat lagu itu tergantung mood sih, brother. Oh iya? Iya, bisa 2 hari bisa jadi, bisa 2 bulan karena tergantung mood aja. Dan sebenarnya yang susah dalam buat lagu itu menurut gua ketika kita riset lagu itu. Kita riset lagunya, contoh kayak Leak Bali itu kan kita harus riset dulu tuh. Leak itu seperti apa sih? Budaya di Bali itu seperti apa sih biar relate aja gitu sama lagu kita. Kalau untuk buat notasi, aransemen dan lain-lain itu tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus nih, lagi seneng-senengnya, bisa sehari. Leak Bali itu berapa hari? Seminggu sih. Seminggu ya? Udah finish sih. Udah Udah sampai mas. Saronin berapa hari? Nah, sarannya lebih lama tuh. Iya, karena kita ngeriset Risetnya itu ngambil instrumennya. ke Maduranya itu yang lama. Ada berapa bulan tuh? Nggak sampai sebulan juga Iya, sih. nggak sampai sebulan sih. 3 mingguan kalau nggak salah. Oh 3 mingguan. Emang kayak gitu ya? Kalau bikin lagu tergantung ininya ya? Ini ada Tergantung musisi mood. di sini. Ada musisi nih, hormat musisi senior. Oh gitu. Tapi yang lagu ketiga udah terbentuk? Apa belum? Udah, masih kasar sih. Iya, masih Notasinya masih belum dirapihin sih. Oh gitu. Jadi step-stepnya gimana sih kalau di bidang kalian gitu? Nah, ini bisa nih ngomongin esok. Step-stepnya kalau bikin lagu kalian tuh gimana? Pertama mandi dulu pagi. Sikat gigi. Sikat gigi, terus kumpul gitu. lebih ke apa ya?
Ya lebih ke kita ya pematangan konsepnya dulu sih. Terus yang mau kita ambil unsur budayanya si satu budaya ini apa yang kita ambil gitu kan. Nah dari situ baru kita riset gitu, kita riset. Karena kan instrumen atau apapun yang ada unsur budaya kita itu nggak bisa sembarang masukin gitu. Karena ada yang mungkin itu nggak bisa juga kita posting dan kita mainkan secara sembarangan gitu kan. Nah, jadi ya mungkin kita riset dulu, setelah oke, instrumen udah dapet, barulah kayak kemarin kita cari pemain musiknya gitu. Dan pemain musiknya karena mungkin ya kalau sampel kan banyak. Kalau sampel musik di sini setiap lagu pasti kan punya notasi beda-beda gitu. Itu yang membedakan setiap budaya lah notasinya. Nah, setelah dari itu sih baru kita masukin ke jenis Software ya? Iya, bukan Alat musik, bukan. Genrenya. Iya, lebih ke genrenya mau partnya seperti apa itu aja sih. Panjang juga ya cuy. Panjang. Pernah ada bentrok gak sih kalau kalian bikin karya gitu? Ada Misalkan ini Pasti ada. Itu pasti ada aja. Ya, contohnya kayak waktu Saronin sama Leak kan itu beda banget tuh. Cirinya tuh kayak Saronin tuh instrumen banget. Nah dia lebih suka ke instrumen banget tuh. Makanya di Leak dirubah ada liriknya gitu. Ya sering bentrok di situ kayak pemakaian alat musik. Contohnya di Madura kan banyak tuh alat musiknya. Udah pakai Saronin aja nih, ini yang lebih maksudnya yang masih tetap bertahan gitu tuh, yang bisa lebih dikenal sama masyarakat seperti itu. Ya masih kalau perbedaan pendapat tuh pasti ada, berapa lagi Masih dua ada aja. kepala kan. Oh 2 kepala. Ya iya nggak mungkin satu kepala dong. Enggak maksudnya. Gua kira di belakang lu tuh ada tim juga yang ini. Enggak, jadi emang karya ini adalah hasil mix musik. antara kalian aja. Iya, untuk berdua. Gokil. Suka dukanya tadi selain orang tua Apa ya? Suka dukanya. dalam berkarya di musik kayak gini gimana, Bro? Tantangannya gimana sih kalau untuk yang sekarang? Kalau gue sih lebih ke menikmati ya. Oh, lu enjoy aja apapun yang terjadi. Ya, apapun walaupun bukan di musik sih, di bisnis lain, di kerjaan lain juga pasti ada masalahnya. Dan kalau kita gak menikmati, tetap aja nggak enak jalannya. Kita nikmatin aja, jalanin aja gitu. Apapun itu. Apapun itu, dikucilkan orang dah. Lu dikucilkan. Itu dipandang sering. sebelah mata. Itu sering banget. Itu sering banget. Gimana sih orang-orang ngeliat lu sampai lu berpikir bahwa lu dikucilkan, lu dipandang sebelah mata? Kayak gini, ya elah katrok banget sih main musik atau enggak. Ya jangan maksain banget lah budaya dimasukin ke IDM dan lain seperti itu. Contoh, lu nggak bakal bisa, lu nggak punya basic musik dan lain-lain, lu nggak punya darah seni. Gue sampai sekarang mikir, lu darah seni itu seperti apa? Oh iya, lu nggak ada turunan seni sama sekali. Gak ada, gue nggak ada. Dan gue pikir emang harus kalau seniman itu harus ada darah seninya dari atas ya. Mungkin kalau kata gue sih darah seni, dibilang darah seni itu kalau bokapnya musisi, anaknya bisa aja jadi musisi karena bokapnya bisa ngajarin seperti itu. Kalau kita bisa belajar dari luar kan bisa aja kita tanpa harus ada darah seninya seperti itu. Oh iya, jadi kalian membentuk diri kalian sendiri gitu ya. Dan berharap nanti ke generasi kalian. Iya. Lu berharap gak sih anak-anak kalian nanti keturunan kalian itu di musik juga apa enggak gitu juga? Ya kalau ya balik lagi sih kita nggak bisa maksain juga sih. Tapi kalau misalkan memang bisa untuk melanjutkan generasi dari kita ya itu lebih bagus. Basic musik lu berarti kan nggak ada dari turunan. Dari mana lu? Gua nggak ada juga. Iya, dari mana orang siapa yang berjasa sampai pada akhirnya lu cinta banget sama yang lu kerjain saat ini? Orang tua nggak ada. Lebih ke lingkungan sih emang teman-teman semua. Tongkrongan. Iya. Kalau lu tak? Gue Heeh. kalau gue sih basicnya emang pecinta seni. Gue suka bukan di musik aja. Seni rupa gue suka, seni teater gue suka. Cuman memang lebih ke musik. Akhirnya ketemu Kerian ini. Jadi nyambung aja jalan. Maksudnya masuk di dunia musik seperti itu. Gitu. Orang yang berjasa di Kultura Des siapa? Semua berjasa sih, punya andil masing-masing. Kalau gue kayak kita nggak bisa jalan sendiri kan. Kita harus ada partner yang kalau kita kayak down, gue down, dia lagi ngapit bantu kita, dia down, gue yang ngedukung dia seperti itu. Saling ya. Saling ngebantu, saling support lah seperti itu. Goalsnya kalian apa nih? Nextnya gue pengen apa nih? Apa ya? Apa ngalir aja? Lu tipikal orang yang kayak gimana sih? Oh enggak lah, pasti semua punya target masing-masing. Iya. Dan untuk mencapai target kan kita punya strategi masing-masing seperti itu. Enggak ngalir-ngalir gitu aja. Oh ada step. Ada step-stepnya. Goalsnya terbesar apa? Lu pengen gimana? Ya berharap ya mungkin 2021 Heeh.
kita bisa main di salah satu acara festival yang terbesar di Jakarta Oh, sih. gua kira gini, gua berharap 2021 kita nyalonin jadi wali kota. Dan waktu Biasanya gitu ya. Iya. Jadi artis dulu dapat dukungan banyak baru jadi pejabat. Gua kaget loh tadi. Ya 2021 kita insya Allah nyalon jadi enggak ya. Enggak, Tapi ya selain itu juga ya gue masih goalsnya ya pemuda-pemudi balik lagi pemuda-pemudi Indonesia ya bisa melestarikan lah budaya-budaya yang kita punya gitu kan. Karena kayak kemarin aja yang dari Sumatera Utara jujur gue sempat susah untuk nyari instrumen tersebut karena udah hampir hilang gitu. Dan dari sinilah gue makin terpacu gitu. Gue berharap ya mungkin di saat nanti Kultura bisa membawakan instrumen tersebut dan anak muda juga makin penasaran, kok asik juga ya main alat musik seperti itu gitu. Dan akhirnya mereka ada kemauan untuk wah gue pengen coba akhirnya mereka mencari tahu lagi dan jadi ya budaya itu nggak bakal hilang. Itu sih goals ya, kita ya berharap pemuda-pemudi ya bisa menerima budaya itu dan tidak melupakannya lagi sih. Melestarikannya lagi. Lagi. Kayak waktu gua buat Saronen itu justru kan orang Madura, pemuda Maduranya sendiri itu banyak yang lupa. Ketika gua buat Saronen, gua lempar ke keluarga Madura dan mereka kan pasti share ya. Itu kan suatu hal yang baru tuh. Alat musik budaya tapi dijadikan IDM, mereka kayak apaan nih gitu tuh. Di-share-share. Akhirnya mereka pada tahu Saronen semua. Dan gua denger kemarin sih dari sanggarnya banyak yang belajar Saronen ke sana. Iya. Itu kayak kebanggaan banget sih, pride gitu. Oh, ada efeknya juga ya. Ada efeknya. Jadi gua dapat telepon dari sanggar, ketua sanggarnya yang mainin alat Saronennya itu. Telepon gua, tak ini banyak banget nih yang anak muda yang ngelamar, bukan ngelamar sih kayak pengen belajar alat Saronen seperti itu ke sanggar itu. Wah, mantap. Gua respect banget sama orang yang pengen melestarikan budaya. Karena menurut gua banyak banget orang di Indonesia terutama anak mudanya yang sudah mulai melupakan itu. Banyak Dan banget. misi kalian menurut gua mulia. Ini harus didukung ini sama pemerintah ini terutama. Amin ya Allah. Ya kan? Bener loh. Kayak budaya gua aja orang Sunda gitu. Anak gua aja kadang bahasa Sunda tuh nggak ngerti bahasa ya gitu ya. Dan misi kalian tuh menurut gua luar biasa. Gitu. Padahal bahasa tuh basic banget. Bahasa tuh basic, bahasa ibu gitu. Bahasa udah mulai hilang tuh. Hilangnya. Iya, mereka lebih percaya bahwa yang dari luar itu bagus, padahal nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Ya kita jangan nolak, kita cinta budaya tapi nolak dari budaya luar nggak juga. Nggak juga. Gitu. Kita harus ngikutin zamannya juga seperti Betul. Tapi jangan sampai melupakan yang diri kita sendiri. diri kita sendiri. Keren banget. Makanya tagline kalian adalah Culture, we make culture great again. gokil. Tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya gue mau close di sesi ini, tapi gue pengen ada games buat kalian nih. Buat sabi gimana? Nggak tahu gue ada Iya, jadi kalian kan udah lama berteman nih. Tadi ada bentrok-bentrok kalau bikin ini. Gue pengen tahu seakrab apa sih kalian gitu. Aduh, kenapa gak bilang dari awal? Sengaja, gue nggak ada di briefing. Spontan nggak ada. Ini spontan, gue juga nggak nyiapin apa-apa, skrip nggak nyiapin. Gue pengen tahu aja. Jadi nanti gue akan ngasih pertanyaan, ya. Hitungan 1, 2, 3 lu tinggal jawab aja. Nama aja ya, Afta atau Kerian. Nah, bisa ya? Misalkan gue nanya gini, siapa yang paling males di antara kalian? 1, 2, 3 gitu ya. Sebut nama berarti Sebut ya. nama. Kalau misalkan lu ngerasa itu adalah lu sebutin aja. Nama sendiri. Nama sendiri gitu. Oke. Saya. Siap. Asik. Ini buka aib sendiri. Yang sering ngaret kalau latihan. Afta. 1, 2, belum aku. 1, 2, 3. Afta. Irin. Kok gitu? Sama-sama merasa ngaret. Tapi gue emang ngaret orangnya. Ketika janjian jam 10, sama-sama ngaret. Sama juga. Iya. Janjian, makanya kalau kita ada schedule jam 12, kita janjiannya jam 10. Jam 10 ya ketemu di studio. Itu pasti jam 12 ketemunya. Sama tuh. Jadi gak usah kayak udah ngerti, saling ngerti aja. Oh gitu. Nyatanya paling jam 12 gitu. Makanya janjiannya di jam 10. Siap. Berarti kalau kalian misalkan janjian ketemuan yuk kita latihan kapan? Abis maghrib. Abis maghrib datangnya Isya tuh sebenarnya nggak bersalah karena memang abis maghrib tuh Isya. Iya. Benar nggak bro? Benar. Oh gitu. Jam 8 kadang-kadang. Kecuali ada kerjaan ya. Ada kerjaan. Beda. Oke, berarti kalian ini dua-duanya sibuk di musik semua? Sibuk musik. Nggak ada bisnis apa? Kalau gue masih ada. Oh, bisnis. Kalau dia fokus di musik. Oh lu fokus di musik. Wah beban lu berat banget tuh. Harus membuktikan itu terhadap diri lu sendiri. Iya, diri sendiri. Oke, pertanyaan kedua. Yang paling jorok di antara kalian dari segi kebersihan ini ya. 1, 2, 3. Kerian. Bener Kerian? Apa Afta? Lu mau duduk Afta?
Joroknya Kerian deh, bro. Joroknya Kerian itu kayak dia kalau di akhir mungkin ya bersih-bersih. Cuman kalau maunya kayak putung rokok tuh tinggal buang aja. Tapi di akhir sesi studio pasti dia ngurusin. Oh gitu. Dia mungkin merasa tanggung jawab. Kalau lu bilang ini jorok gimana? Sejorok apa sih si Afta? Gak pernah mandi gitu kalau latihan? Ya mungkin ya lebih ke bukan ke berantakan aja sih, lebih ke berantakan aja. Amburadul. Oh iya? Iya kayaknya lu lebih rapi kalau dia lebih masa bodoh ya. Rebel anjing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang paling bucin di antara kalian. Nah. 1, 2, 3. After. Udah copot gue anjing. Kenapa sih Afta ini paling bucin? Aduh, jelasin kalian. Ya pokoknya pertanyaan itu ya Afta lah. Jawab dong, kan lu yang lebih tahu. Sebutin apa sih dia? Yang dari Bandung ke Bekasi. Pokoknya untuk kenyamanan, gitu. masalah kenyamanan dengan wanita dia lah yang paling jago. Iya, sering curhat ya. Bukan misalnya curhat. Bukan gitu konsepnya, brother. Jadi kadang-kadang memang Karen tuh selalu protes, ini masalah kerjaan jangan disambung sama masalah pribadi kayak gitu. Ya itu gue masih susah tuh. Ngebedainnya, gitu masih susah seperti itu. Oh gitu, lu masih kayak mood lu misalkan berantem sama pacar masih dibawa ke musik gitu? Bukan mood gue jujur, mood pasangannya malah. Jadi kayak mereka nggak bisa bedain. Kalau gue sih fine aja gitu. Cuman kadang-kadang gue jadi kayak pusing. Tar dulu ya, gue nyelesain masalah dulu gitu. Tapi lu suka cewek kan? Gue udah berkeluarga. Oh udah berkeluarga. Oh aman. Oh jadi nggak bucin ya? Nggak bucin. Oh iya. Bucin. Oh lu dong ya masih single lu? Aman. Sering berguru nggak ke dia? Oh, guru gimana gitu? Gimana tanggapannya gitu? Justru kadang-kadang dia yang suka nanya cinta masalah gua. Karena secara pengalaman lu yang lebih ini ya. Harusnya. Adem. Yang paling bandel. Bandel ya. Bandel dalam hal apa? Pergaulan. 1, 2, 3. Kerian. Sebandel apa? Wah. Semua kartu ada di lu aja. Iya. Kalau gue buka sekarang nanti dia bisa berantakan. Pokoknya bandel lah ya. Bandel. Ternyata yang pendiam tuh yang. Nah justru pendiam kadang-kadang cuma ngamatin doang. Jadi kalau ada orang cerita tuh kayak gua udah anjing. Dia mukanya yang gimana? Ini gua nonton gimana? Dan interogasi. Enggak, maksudnya ini untuk keluarganya Karen bahwa bandel ini dalam segi bermusik. Ya. Jadi liar pemikirannya liar. Siap. Aman, Bro? Bisa aja. Oke, selanjutnya yang paling gampang menyerah gitu. Yang ngeluh gitu. 1, 2, 3. Kerian. Lu After. Nah, itu nih. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu berdua tuh saling support, brother. Kalau gua down, dia yang support. Kalau dia down, gue yang support. Apa sih membuat kalian down tuh? Banyak sih ya. Namanya hidup. Masalah pasti ada sih. Contoh kayak gini, kayak gue pernah di titik kayak anjing gue musik ngapain ya? Padahal gue yang milih. Iya, gue sempat kayak gitu. Gue musik mau kemana sih? Ini lagu buat dibuat apa sih kayak gitu? Dia yang nyemangatin. Udah semangat. Kalau kita mau arah ke Bandung, kalau kita tetap jalan terus pasti kita tetap nyampe Bandung gitu. Analoginya seperti itu. Walaupun itu lewat tol kayak lewat gunung, lewat mana kayak kalau kita konsisten tetap jalan seperti itu. Dan lu menyemangati gitu. Ya. Bro, tetap semangat, Bro. Saling support. Saling Giliran lu yang down, ini yang ngangkat. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari gua. Yang sering pakai duit lu dulu ya, nanti gua bayar tapi nggak dibayar itu siapa? Ya, 1 1, 2, 3. Kerian. Gue mau jawab gak enak anjing. Nanti ini podcast merusak pertemanan. Jadi biarin aja dia ngaku sendiri. Ya udah biar ngaku sendiri. Ya itu kayak kalau pertemanan gitu ya. Pakai duit dulu bro, nanti gue bayar. Itu kayaknya hoax sepanjang masa yang sering dialami gitu ya. Dan bagi gue itu nggak ada masalah. Gak ada masalah ya. Karena gue di sini kan juga invest juga kan. Kalau maunya nanti kedepannya lebih bagus ya alhamdulillah. Kalau maunya ya berharap semua pasti bagus kan. Kalau maunya kita kan gak pernah ada yang tahu gitu. Kalau ada apa-apa di belakang ya sudah lah ikhlasnya. Gue bilang gue menikmati banget di dunia musik ini gitu tuh. Karena gue bisa jadi diri gue sendiri di sini. Oke, terakhir yang pengen lu sampein untuk yang lagi nonton apa? Gue dulu apa? Lu dulu. Nah, gue dulu.
untuk pemuda-pemudi nih. Asik. Biar bahasanya sama gitu kan. Pemuda-pemudi. Jangan pernah kalian melupakan budaya kalian sendiri karena Indonesia ini benar-benar kaya budaya. Dan gak kalah sama budaya luar. Kalau contoh kayak Australia budayanya paling aborigin, tapi Indonesia tuh ada ratusan suku, ribuan pulau dan lain-lain, bahkan ribuan bahasa. Jadi kalau sayang aja kalau kalian tuh melupakan jadi diri kalian sendiri seperti itu. Tuh, dan kultura hadir untuk mengingatkan Ya, kembali. mengingatkan kembali. Bro, Karian. Nah, kalau dari gue sih ya kemarin kan lagi ada masalah politik lah yang Omnibus Law itu. Ya mungkin kayak ketenaga kerjaan kita kan ya bisa diambil sama orang-orang luar. Terus tanah kita mungkin bisa dibeli juga sama mereka. Cuma ya gue cuma bisa bilang satu aja. Salah satu yang paling berharga ya nanti pasti bakal budaya. Budaya itu nggak bakal bisa dibeli. Asik. Budaya itu nggak bisa dibeli. Budaya itu nggak bisa dibeli. Itu kekayaan kita yang begitu luar biasa. Kalau bukan kita yang mempertahankan, siapa lagi? Iya. Kultura dijadi begini podcast.